Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga hari ini dan seterusnya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan lupa bahagia ya. Baik, hari ini akan menjadi kuliah perdana untuk konsep IPA bagi semua mahasiswa yang mengontrak konsep IPA tentunya. Dan hari ini seperti yang sudah dijanjikan di pertemuan awal, bahwasanya kita akan membahas tentang konsep ekosistem. Baik, semoga semuanya bisa menyimak penjelasan yang akan saya paparkan berikut ini. Kita mulai ya. Nah, untuk materi ekosistem, nanti sebetulnya kaitannya ini sangat erat sekali dengan kehidupan atau lingkungan kita sehari-hari. Baik, mengawali materi ini, saya akan mengajak kalian untuk berimajinasi, berpetualang. Kita akan pergi ke beberapa tempat berikut ini. Ya, tolong amati beberapa gambar berikut ini. Oke, gambar yang pertama kita pergi ke wilayah yang ada air terjunnya. Silahkan Anda amati, Anda rasakan. Baik, kita lanjut ya. Sekarang kita menuju ke daerah perkebunan. Daerah perkebunan yang sangat hijau. Bayangkan ketika Anda berada di tempat tersebut. Oke, kemudian kita menuju ke dataran rendah. Ini ke wilayah pantai. Apakah ada perbedaan kontras yang dirasakan oleh kalian? Oke, dan saya ajak kembali ke dataran tinggi. Kita mendaki gunung ke daerah pegunungan. Berbeda lagi kah suasananya? Oke, baik. Nah, dari 4 tempat tadi yang sudah kita telusuri, itu apa yang bisa kita rasakan seandainya ada di tempat tersebut? Apakah sama ketika kita hiking dengan kita mantai? Jelas beda ya. Oke. Lalu komponen apa saja yang bisa ditemukan di daerah tersebut? Apakah sama? Kalau sama, kira-kira yang sama apanya ya? Kalau beda, kira-kira yang beda juga apa? Oke. Kemudian adakah keterkaitan satu komponen dengan komponen lainnya? Harusnya ada kan? Nah, baik, nanti kita akan telusuri satu persatu ya. Nah, bicara tentang ekosistem, yang disebut ekosistem itu sebetulnya apa? Ekosistem berarti suatu sistem dalam lingkungan. Ya, ini mengaitkan pada hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pasti seperti itu ya, secara definitif. Nah, kemudian komponen dalam ekosistem ini bisa kita bagi menjadi 2 kategori. Yang pertama ada komponen biotik dan juga komponen abiotik. Untuk komponen biotik ini dari kata bio, berarti dia arahnya pada komponen yang hidup. Misalkan apa? Misal manusia, jelas ya, hewan, tumbuhan, dan juga mikroorganisme. Lalu kalau komponen abiotik berarti kebalikannya, komponen yang tidak hidup, tetapi kita selalu berinteraksi dengan komponen tersebut. Ya, misalkan apa? Air, udara, tanah, suhu, pH, kelembaban, salinitas, iklim, topografi atau ketinggian, gitu ya. Kita tidak pernah lepas dari hal-hal tersebut, pasti selalu berkaitan gitu ya. Nah, kemudian organisasi kehidupan dalam ekosistem. Ada apa saja sebetulnya levelnya gitu ya. Dari yang paling sederhana atau yang paling simple menuju yang lebih kompleks. Ini kalau kita urutkan ada dari individu, kemudian nanti individu bergabung membentuk populasi, lalu kumpulan populasi membentuk komunitas, komunitas membentuk ekosistem, kumpulan-kumpulan ekosistem nanti membentuk bioma, dan bioma yang satu dengan bioma yang lain itu akan membentuk lapisan kehidupan yang kita sebut sebagai biosfer, gitu ya. Oke, nah sekarang untuk konteks individu. Individu itu prinsipnya adalah makhluk hidup tunggal, ya, satu makhluk hidup, gitu ya. Tapi seluruh aktivitas kehidupannya dia bisa lakukan secara otonomi, artinya secara mandiri, gitu, ya. Nah, satu individu dikatakan satu spesies kalau ketika mereka kawin, gitu, kalau dikawinkan itu bisa menghasilkan keturunan yang sifatnya fertil atau subur.
Misalkan ada individu ayam nih, dikawinkan lagi dengan ayam. Yang jantan dengan betina dikawinkan menghasilkan anak ayam. Gitu ya, anak ayamnya nanti bisa kawin lagi. Artinya si anak ayam ini sifatnya fertil, bisa kawin dan menghasilkan keturunan. Gitu ya, berarti ayam A dengan ayam B itu satu kelompok. Tapi misalkan nih di peternakan-peternakan kadang nih kita temukan ada misalkan bebek nih. Bebek disilangkan dengan sejenis ayam misalnya. Mereka kawin bisa, tapi menghasilkan keturunan iya bisa. Hanya saja keturunannya itu sifatnya steril atau sifatnya mandul. Gitu ya, tidak bisa menghasilkan keturunan lagi. Nah, artinya antara ayam dengan bebek itu bukan satu spesies yang sama. Gitu ya. Atau bisa juga kalau kalian pernah lihat nih di televisi itu lion ya disilangkan dengan tiger, dikawinkan dengan tiger. Mereka bisa kawin. Dia bisa kawin ketika masa kawinnya sama ya. Itu bisa kawin kemudian menghasilkan keturunan yang disebut dengan liger. Nah, liger ini dia tidak bisa menghasilkan keturunan lagi kalau misalkan kawin. Gitu ya, dia tidak fertil atau tidak subur. Artinya antara lion dengan tiger itu bukan satu spesies yang sama. Begitu acuannya ya. Oke, untuk individu karena tadi satu populasi berarti kita bisa meninjau contohnya seekor kerbau, satu pohon mangga gitu ya, seekor semut dan lain sebagainya. Yang jelas acuannya adalah individu tunggal. Nah, ini misalkan satu tanaman, ini juga satu pohon, satu hewan harimau, satu kerbau, satu kelinci gitu ya. Oke, next. Lalu ketika individu-individu tadi bergabung atau berkelompok, ya individu sejenis tadi menempati wilayah yang sama dalam waktu yang sama, menggunakan SDA yang sama, terjadi interaksi di dalamnya, itu akan membentuk suatu populasi. Nah, biasanya populasi ini cirinya itu ada kepadatan populasi dan juga ada jarak antar individu dalam suatu populasi tersebut gitu ya. Dan tentunya kalau jarak itu pasti berkaitan dengan luas geografis tertentu, luas wilayah tertentu. Ya, misalkan ada populasi badak bercula satu di ujung kulon, jumlahnya 45 ekor. Gitu ya, berarti dengan luas wilayah di ujung kulon, misalkan ya, itu ada 45 ekor, berarti bisa diperkirakan kira-kira kepadatannya berapa gitu. Ya, itu ciri dari populasi. Oke, misalkan ini populasi semut pada batang yang sudah lapuk misalnya. Atau ini populasi semut di dedaunan. Atau populasi pohon kelapa pada areal dengan luas sekian hektar misalnya. Atau ini populasi badak, ini tapi yang ditampilkan hanya 2 ya. Ceritanya ini banyak misalkan. Ya banyak dalam arti, anggaplah tadi kalau disebutkan 45 ekor, berarti di wilayah ini ada 45 ekor badak misalkan. Ya, membentuk populasi badak. Oke. Kemudian nanti antara satu populasi yang lain dengan populasi yang lain ketika menempati habitat yang sama di waktu yang sama itu kita sebut sebagai komunitas. Ya, jadi komunitas ini interaksi dari berbagai populasi. Biasanya penamaan komunitas ini dinamai berdasarkan vegetasi yang mendominasi. Misalkan saya sebutkan ada komunitas hutan bakau. Nah, di komunitas hutan bakau itu kan sebetulnya bukan hanya ada hutan bakau saja, tapi ada populasi-populasi yang lain. Anggaplah misalkan ada populasi hewan tertentu gitu ya, ada populasi tanaman lain juga. Tapi karena yang mendominasinya adalah hutan bakau, maka kita sebutnya sebagai komunitas hutan bakau. Atau komunitas hutan jati, atau komunitas padang rumput. Misalkan seperti itu ya. Nah, oke, saya mau tanya, kalau misalkan ada 1000 semut dan juga ada 20 pohon kelapa, gitu ya, itu kan jumlahnya kalau dilihat dari jumlah, banyaknya semut, ya kan? Tapi tetap, walaupun kelapa jumlahnya lebih sedikit, dia ukurannya lebih besar dan mendominasi, gitu ya, sehingga kita sebutnya ya komunitas dari pohon kelapa, gitu ya, begitu. Nah, ini misalkan di hutan bakau, ini ada populasi hutan bakau dan tentunya ada populasi lain, tapi kita menyebutnya sebagai komunitas hutan bakau. Nah, antara satu komunitas dengan komunitas yang lain gitu ya, populasi di dalam komunitas tadi gitu ya, saling berinteraksi
membentuk suatu ekosistem. Nah, ekosistem ini ciri khasnya, jadi ada interaksi antar berbagai populasi yang menyusun komunitas dengan komponen abiotiknya. Jadi sudah ada kaitan interaksi dengan komponen abiotik. Misalkan ekosistem air tawar, gitu ya, atau ekosistem laut, atau ekosistem sawah. Yang jelas di situ ada penggunaan komponen abiotik yang dimanfaatkan oleh komponen-komponen biotiknya. Jadi saling berinteraksi, ada hubungan timbal balik gitu ya. Oke, misalkan ini ekosistem air laut, lalu ada ekosistem air tawar. Ya, ini ekosistem air tawarnya di wilayah air terjun. Kemudian ada ekosistem sawah. Oke, kesatuan ekosistem tadi, ya, ini bisa membentuk suatu satuan kehidupan yang kita sebut sebagai bioma. Jadi bioma ini kumpulan berbagai ekosistem yang melingkupi wilayah yang luas, jadi cakupannya sangat luas dan punya iklim tertentu. Dan biasanya di bioma tersebut itu ada tumbuhan khas ataupun hewan khas. Misalkan beberapa bioma yang ada di permukaan bumi ini ada bioma tundra, kemudian ada taiga, ada savana, ada stepa atau padang rumput, kemudian hutan gugur, hutan hujan tropis, gurun, itu bioma-bioma yang ada di wilayah atau di permukaan bumi ini. Nah, misalkan ini taiga. Taiga ini ciri khasnya biasanya banyak tumbuhan-tumbuhan konifer. Ya, kayak misalkan tumbuhan pinus yang mana daunnya itu berdaun jarum. Biasanya gitu. Sebagian wilayah di taiga ini ada tanahnya yang dilapisi oleh salju atau permafrost gitu ya, karena taiga ini biasanya berdekatan ke arah bioma yang sebelah ini yaitu tundra. Kalau tundra ini semua lapisannya itu didominasi oleh salju. Biasanya ke arah kutub-kutub itu adalah tundra. Dan hewan yang khas di situ biasanya adalah beruang kutub gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya ini ada savana dan stepa. Savana dan stepa ini pada dasarnya sama-sama padang rumput. Cuma bedanya kalau stepa ini adalah padang rumput murni, tapi kalau savana biasanya ada diselingi dengan pohon-pohon gitu ya, pohon-pohon yang sifatnya dia bisa tahan di lingkungan yang panas. Gitu. Oke. Ini gurun. Nah, kalau gurun karena di sini suhunya sangat ekstrim gitu ya, ketika siang hari panas sekali, kalau malam hari itu dingin sekali. Nah, biasanya tanaman yang khas di daerah gurun itu tanaman yang daunnya sangat tereduksi sekali atau daunnya bahkan seperti apa istilahnya seperti duri gitu ya, kayak kaktus. Ini tanaman khas di wilayah gurun. Kemudian hutan hujan tropis. Kalau hutan hujan tropis dia itu biasanya punya keanekaragaman yang sangat tinggi dan curah hujannya juga tinggi. Dan biasanya tanaman yang ada di hutan hujan tropis itu punya kanopi yang lebar, gitu ya, kanopi yang lebar. Lalu ini bioma hutan gugur. Oke. Nah, kesatuan dari bioma-bioma tadi, kumpulan dari seluruh bioma itu akan membentuk suatu lapisan kehidupan yang kita sebut sebagai biosfer. Jadi kalau misalkan kita lihat di globe gitu ya, atau peta dunia gitu ya, itu yang kita lihat di mana kehidupan bisa muncul, itulah yang kita sebut sebagai biosfer atau lapisan kehidupan. Begitu ya. Oke, bahasan berikutnya itu tentang habitat dengan relung. Atau relung juga sering diistilahkan sebagai niche atau nisia. Nah, bedanya seperti apa? Kalau habitat, ibarat kata bertanya gitu ya, habitat itu menanyakan di mana kamu tinggal. Tapi kalau relung atau nisia itu bertanya tentang pekerjaan kamu apa sih? Gitu ya. Jadi kalau habitat arahnya pada tempat tinggal suatu organisme di lingkungannya atau di alam, itu tempat tinggalnya di mana gitu. Kalau relung berkaitan dengan status atau jabatan fungsional atau pekerjaan suatu organisme di dalam lingkungan itu sebagai apa gitu. Pekerjaan kamu sebagai apa sih sebetulnya? Nah, yang disebut dengan niche atau relung, saya yakin sebetulnya beberapa istilah ini sudah sering didengar. Yang pertama, jenis niche itu ada sebagai produsen. Ya, fungsinya sebagai produsen. Produsen ini artinya organisme yang bisa membuat makanan sendiri. Nah, maksud membuat makanan sendiri itu artinya dia bisa menyusun senyawa organik dari senyawa-senyawa anorganik.
ya, bisa membentuk molekul kompleks dari senyawa-senyawa yang sederhana. Nah, biasanya produsen ini bisa melakukan fotosintesis sehingga sifatnya adalah autotrof gitu ya. Contohnya yang menjadi produsen pasti secara umum adalah tumbuhan yang punya klorofil ya. Semua tumbuhan juga pada dasarnya punya klorofil ya. Tumbuhan, ganggang, atau beberapa bakteri. Misalkan bakteri hijau, itu bisa juga melakukan fotosintesis. Ada juga bakteri ungu, misalkan bakteri ungu juga bisa membuat makanan sendiri atau bersifat autotrof. Oke, kemudian konsumen. Konsumen ini berarti organisme yang memanfaatkan bahan organik dari produsen. Gitu ya, bahan organik itu berupa makanan. Ya, dia memanfaatkan makanan yang sudah dibentuk oleh produsen. Karena dia tidak bisa buat makanan sendiri. Gitu ya, sehingga sifatnya adalah heterotrof. Oke, misalkan ya kambing, sapi, manusia gitu ya, marmut, singa, serigala dan lain-lain. Nah, nanti kalau misalkan dalam rantai makanan kan kita mengenal ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2 gitu ya. Oke. Kemudian detritivore. Detritivore ini adalah organisme yang memakan partikel-partikel organik kecil atau kita sebutnya detritus. Misal kayak daun yang sudah lapuk gitu ya. Itu bisa dilapukan lagi oleh misalkan cacing gitu ya atau kluwing. Artinya detritivore ini hanya merubah ukuran partikel yang asalnya besar, partikel organik menjadi partikel organik yang lebih kecil lagi atau kita sebutnya sebagai detritus. Nah, dia ini sifatnya juga heterotrof gitu ya. Oke, nah nanti partikel-partikel yang lebih kecil tadi atau detritus tadi bisa diuraikan lagi menjadi molekul yang sangat sederhana atau kita sebut molekulnya molekul anorganik. Artinya dari molekul organik dibalikan lagi menjadi molekul anorganik oleh siapa? Nah, yang punya kemampuan tersebut kita sebutnya sebagai kelompok dekomposer atau pengurai. Jadi komposer ini adalah organisme yang menguraikan atau mengubah partikel organik menjadi partikel anorganik. Dan sifatnya secara umum adalah heterotrof. Tapi sebagian kecil beberapa bakteri itu ada yang sifatnya autotrof, gitu ya. Sebagian kecil ada yang sifatnya autotrof. Oke. Kemudian ada istilah suksesi. Suksesi itu apa gitu ya? Jadi suksesi arahnya adalah proses perubahan dalam suatu komunitas yang berlangsungnya secara bertahap menuju ke satu arah yang sifatnya teratur, gitu ya, sampai membentuk komunitas klimaks. Klimaks itu artinya komunitas puncak, dia itu yang sudah stabil, yang sudah punya tingkat keseimbangan sehingga tidak ada proses ibaratnya itu kayak keluar masuk lagi gitu ya. Nah, maksudnya seperti apa? Biasanya suksesi ini berkaitan dengan adanya perubahan lingkungan. Ya, perubahan fisik entah itu secara alami atau buatan. Nanti jenisnya ada suksesi primer, ada juga suksesi sekunder. Nah, untuk suksesi primer ini terjadi jika komunitas asal mengalami kerusakan secara totally, ya, hilang semuanya, habis semuanya. Misalkan nih, ketika ada letusan Gunung Krakatau, ya, ekosistem atau komunitas di sekitar lingkungan Krakatau itu musnah gitu ya. Musnah sampai misalkan beberapa puluh tahun berikutnya itu akan muncul lagi komunitas baru. Ya, itu salah satu contoh suksesi primer. Nah, bedanya dengan sekunder apa? Kita telusuri dulu untuk yang primer ya. Yang primer ini, jadi prinsipnya komposisi komunitas baru yang terbentuk itu berbeda dengan komunitas awal. Kenapa bisa berbeda? Karena komunitas awal yang ada di lingkungan tersebut ibaratnya sudah musnah, gitu ya. Sehingga misalkan ketika ada bencana alam, anggaplah kayak tadi letusan Gunung Krakatau gitu ya, menyebabkan habitat di lingkungan sekitarnya itu rusak total, Kemudian muncullah vegetasi perintis, diawali dengan vegetasi perintis. Ya, biasanya vegetasi perintis ini berupa lumut kerak atau kita sebutnya sebagai lichenes. Lichenes ini bisa ibaratkan dia memberikan lahan untuk organisme lain mulai bermunculan. Misalkan muncul lagi lumut dan paku setelah beberapa tahun berikutnya gitu ya. Muncul lagi misalkan rumput, semak belukar, sampai ada perdu gitu ya, dan ada pohon yang tinggi. Nah, peristiwa tersebut itu berlangsung secara bertahap sampai klimaks gitu ya, di komunitas tersebut tuh ibaratnya sudah seimbang. Tuh, tidak bermunculan lagi organisme-organisme atau komunitas-komunitas yang lainnya. Oke.
Nah, ini tadi contoh suksesi primer, misalkan di sekitar Gunung Krakatau ketika semua komunitas di sekitarnya itu musnah gitu ya, maka setelah puluhan tahun berikutnya dalam kurun waktu misalkan disebutkan di sini 50 tahun berikutnya itu baru mencapai klimaks lagi, baru mencapai stabil lagi gitu ya, sudah seimbang begitu. Oke. Nah, ini dia. Berikutnya suksesi sekunder. Kalau sekunder ini prinsipnya ketika komunitas asal mengalami kerusakan tapi tidak semuanya rusak. Artinya masih ada sebagian dari komunitas asal yang menempati wilayah yang sama gitu ya. Wilayah tersebut tuh masih ada komunitas asalnya. Tuh. Sehingga dalam komunitas yang mengalami suksesi sekunder, nanti ketika klimaksnya itu ada campuran antara komunitas awal dengan komunitas yang baru masuk. Ya, penyusunnya itu ada komunitas awal sama komunitas yang baru. Prinsipnya ketika misalkan ada kerusakan nih, anggaplah misalkan ada kebakaran hutan gitu ya. Kebakaran hutannya itu ibaratnya masih ada komunitas awal yang menempati tempat tersebut. Gitu ya, misalkan masih ada sedikit beberapa rerumputan atau beberapa pohon-pohonan. Tapi yang jelas karena ada kerusakan berarti ada niche atau ada relung yang bisa diisi oleh komunitas baru. Jadi komunitas baru masuk itu kita sebutnya sebagai invasi. Jadi prinsip dasar dalam suksesi sekunder diawali dengan adanya invasi organisme baru yang masuk ke habitat tersebut. Ya, nanti diikuti dengan kolonisasi, berkelompok gitu ya, berkoloni. Terus saja gitu ya selama bertahun-tahun sampai hutan tersebut kembali lagi menjadi hutan yang sudah mencapai komunitas klimaks begitu ya. Jadi ibaratnya prinsip sederhananya membedakan suksesi sekunder dengan primer. Kalau primer itu rusak total gitu ya, menyebabkan rusak total. Kalau sekunder rusaknya hanya sebagian. Sehingga kalau pada yang rusak total nanti komunitas yang terbentuk itu betul-betul baru. Kalau yang pada sekunder komunitas yang terbentuknya itu sebagian dari komunitas lama, sebagian dari komunitas baru. Sederhananya seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk pada tipe ekosistem. Nah, berdasarkan asal terjadinya ekosistem, kita bisa bagi menjadi dua kategori. Ada ekosistem yang terbentuk secara alami dan juga ada ekosistem buatan. Kalau ekosistem buatan berarti ini sengaja dibentuk oleh manusia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan manusia, gitu ya, untuk kepentingan manusia itu sendiri. Misalkan yang sengaja dibuat, kadang kan sering dicontohkannya ekosistem sawah, gitu ya. Tapi sebetulnya banyak lagi, itu bukan hanya sawah saja. Bisa sawah, bisa juga kolam, perkebunan, taman, bendungan, bahkan kayak misalkan tempat wisata untuk kebun binatang gitu ya, itu juga masuknya ke ekosistem buatan. Jadi sengaja dibuat oleh manusia untuk kepentingan atau untuk memudahkan manusia itu sendiri. Nah, sementara untuk ekosistem alami ini misalkan dia kita bagi menjadi dua dulu ya, ada ekosistem akuatik, kemudian ekosistem terestrial atau darat. Yang ekosistem darat misalkan hutan hujan tropis, hutan gugur, lalu padang rumput, itu ini masuknya ke ekosistem darat. Nah, untuk akuatik ini saya bagi menjadi 3 kategori berdasarkan faktor utama penentunya itu adalah salinitas. Jadi ada yang salinitasnya tinggi gitu ya, atau salinitasnya rendah sekali, ada juga yang salinitasnya itu di antara. Nah, maksudnya apa? Yang salinitasnya rendah itu kita masukkan ke dalam ekosistem air tawar. Kalau yang salinitasnya tinggi berarti masuknya air laut. Nah, kalau di antara maksudnya dia itu lebih tinggi dari air tawar tapi lebih rendah dari air laut. Kita sebutnya ekosistem estuari atau kita nyebut ekosistem air payau gitu ya. Biasanya di estuari ini banyak ditemukan hutan mangrove. Gitu ya, ekosistem mangrove. Untuk yang air tawar ini nanti kita bagi menjadi 2 kategori, ada lotik, ada lentik. Ya. Lotik ini prinsipnya air yang bergerak, airnya bergerak. Itu ada arus. Tapi kalau lentik airnya diam. Gitu ya. Misalkan yang lotik itu contohnya air terjun. Itu kan gerak kan airnya gitu ya, mengalir gitu, sungai. Kalau misalkan yang airnya diam, misalkan kayak apa? Danau, rawa, itu kan diam gitu ya. Nah, untuk ekosistem air laut juga nanti ada pembagian-pembagiannya. Kayak misalkan nanti bisa kita temukan ada air laut, air dalam, atau misalkan ekosistem terumbu karang gitu ya. Itu juga ada di wilayah laut. Ekosistem pantai gitu ya.
Oke, nah ini misalkan danau gitu ya. Ini estuari yang banyak ditumbuhi oleh bakau. Ini misalkan kolam gitu ya. Ini bisa masuknya ke ekosistem buatan tapi yang sifatnya adalah lentik gitu ya, ekosistem lentik. Oke, ini ekosistem lotik. Air tawar tapi punya arus atau bergerak. Ini juga sama, lotik. Oke. Nah, kan ada zonasi pada air tawar. Zonasi pada air tawar ini bisa kita bagi menjadi 3 kategori. Ada litoral, ada limnetik, dan juga profundal. Sederhananya, kalau misalkan profundal itu daerah dasar yang sama sekali tidak ada cahaya yang bisa masuk, tidak ada cahaya yang bisa menembus. Ya, itu adalah profundal. Sementara kalau litoral dan limnetik itu masih ada cahaya yang bisa nembus gitu, bisa ditembus cahaya. Karena bisa ditembus cahaya berarti pada litoral dan limnetik itu bisa ada tumbuhan yang hidup di sana. Ya, karena memanfaatkan cahaya untuk fotosintesis. Nah, bedanya litoral dengan limnetik, kalau litoral ini adalah perairan yang dangkal. Jadi cahaya matahari itu bisa sampai ke dasar sekali gitu ya. Ada tumbuhan berakar di situ, kelihatan. Ya, jadi masih di perairan yang masih dangkal. Tapi kalau misalkan limnetik ini sudah ke perairan terbuka gitu ya. Hanya ada sedikit cahaya yang bisa masuk ke dalam. Tapi tetap itu masih ada produsen yang bisa hidup di sana. Ya, ini visualisasinya. Ini yang litoral ini masih di perairan-perairan dangkal. Artinya kita juga masih bisa main-main sekitar sini gitu ya. Di pinggirannya. Tapi kalau misalkan sudah ke dalam, ya ke perairan terbuka, ini sudah masuk zona limnetik. Baik litoral maupun limnetik, ini masih ada penetrasi cahaya yang masuk jelas ya. Tapi kalau wilayah profundal ini sudah ke bagian yang dalam. Ya, tidak ada tumbuhan yang ditemukan di sana. Gitu. Oke, kemudian ada beberapa kelompok organisme yang bisa hidup di air tawar. Anggaplah misalkan kalian bayangkan atau kalian observasi di lingkungan kayak misalkan sungai atau di sekitaran kolam gitu ya. Itu akan ditemukan beberapa kelompok organisme. Yang pertama ada bentos. Bentos ini adalah organisme yang hidup nempel, prinsipnya nempel ya di dasar perairan air. Misalnya kayak kepiting kecil, cacing gitu ya, udang kecil, pokoknya yang nempel di bawah banget atau di dasar. Kemudian ada juga nekton. Nekton ini organisme yang bisa berenang bebas. Misalkan apa? Ikan, jelas ya. Lalu neuston. Neuston ini adalah organisme yang berenang tapi di permukaan air. Jadi misalkan apa? Kayak serangga air gitu ya, yang suka maju mundur gitu ya. Kemudian plankton. Plankton ini adalah organisme yang terapung atau melayang-layang. Jadi dia sifatnya diikuti atau tergantung pada arus air. Arus air ke kiri dia ikut ke kiri, arus air ke kanan dia ikut ke kanan. Ya, misalkan plankton ini adalah alga. Lalu ada perifiton. Perifiton ini organisme yang menempel atau mengaitkan tubuhnya pada batang atau tumbuhan lain. Misalkan kan di sekitaran kolam itu suka ada batang-batang yang ngapung gitu ya, atau misalkan ada tumbuhan yang hidup di sana. Nah, kita bisa melihat di situ contohnya ada siput air gitu, nempel di situ, di tepi-tepi gitu ya, atau nempel di pinggiran-pinggiran kolam. Itu kita sebutnya sebagai perifiton. Oke. Nah, berikutnya ada interaksi antara komponen dalam ekosistem. Interaksinya bisa seperti apa? Yang pertama itu bisa interaksi yang sifatnya parasitisme. Parasitisme itu artinya satu untung dan satunya lagi dirugikan. Biasanya prinsipnya kenapa dirugikan? Karena parasit itu mengambil makanan dari inangnya. Nah, jenis parasit ini berdasarkan tempat dia hidup kita bisa bagi menjadi 2 kategori. Ada ektoparasit, ada endoparasit. Kalau ektoparasit berarti dia hidupnya di luar tubuh inang, tapi kalau endoparasit berarti hidupnya di dalam tubuh inang. Misalnya ektoparasit itu kayak benalu. Benalu hidup nempel di pohon gitu ya, nempel di luarnya gitu kan, berarti dia ektoparasit. Tapi kalau endoparasit berarti hidup di dalam tubuhnya, misalkan kayak cacing pita. Orang yang kena misalkan penyakit cacing pitanya itu dia hidup di dalam usus gitu kan, hidup di dalam tubuh inangnya, berarti masuknya endoparasit. Oke. Jenis parasit berdasarkan kebutuhan makanannya nih. Kalau tadi kan berdasarkan di mana dia tinggalnya, gitu ya, si parasit ini. Tapi berikutnya ada parasit berdasarkan kebutuhan makanan. Ada yang sifatnya semi parasit, ada yang parasit mutlak atau parasit obligat. Bedanya apa? Kalau yang semi parasit, jadi parasit ini mengambil makanan dari inangnya itu masih dalam bentuk zat anorganik, ibaratnya kayak masih bahan mentahnya. Dia mungkin bisa ngambil airnya, bisa ngambil mineral gitu ya. Misalkan nih benalu
dia nempel ke inangnya. Yang dia ambil bukan molekul organik, bukan zat organiknya, tapi yang diambil adalah air sama mineralnya. Nanti air mineral yang diambil dari inang dibuat sendiri oleh benalu melewati proses fotosintesis, gitu ya, digunakan sebagai bahan fotosintesis untuk membentuk molekul organik atau untuk membentuk makanan sendiri. Itu yang sifatnya semiparasit. Tapi kalau parasit obligat berarti yang diambil itu sudah dalam bentuk wujud makanannya atau wujud zat organiknya, langsung diserap gitu ya. Misalkan kayak apa? Misalkan kayak kuskuta atau tali putri yang pada tumbuhan itu ada yang kuning-kuning kayak bentuk mie gitu ya, kalau pernah lihat kayak mie kuning. Nah, itu namanya kuskuta atau tali putri. Jadi dia nempel ke inangnya dan yang diambil itu langsung dalam bentuk molekul organik karena dia tidak punya kemampuan untuk membuat makanan sendiri. Ya, jadi sifatnya adalah parasit obligat. Oke. Kemudian komensalisme. Nah, untuk komensalisme prinsipnya satu untung dan satunya lagi ya nggak ngaruh apa-apa sih. Kamu ada atau tidak ada buat saya tidak ngaruh, ibaratkan seperti itu. Ya, dia tidak untung juga tidak rugi. Contohnya misalkan anggrek dengan pohon inangnya. Ya, anggrek dia punya keuntungan untuk apa? Ya nempel habitatnya dia di pohon inang gitu ya. Dia untung. Tapi buat si pohon inangnya anggrek ada atau tidak ya nggak ngaruh apa-apa. Ya, itu komensalisme. Oke, kemudian mutualisme versus protokoperasi. Nah, bedanya apa? Ini perlu saya luruskan. Gitu ya, jadi beda antara mutualisme sama protokoperasi. Prinsipnya sama-sama saling menguntungkan. Oke. Cuma bedanya, kalau mutualisme itu organismenya saling berinteraksi dan tinggal bersama. Gitu. Kalau salah satu tidak ada, yang mereka tidak bisa hidup. Dia harus bareng-bareng terus gitu ya, nggak bisa dilepaskan. Misalkan kayak lichenes atau lumut kerak. Lumut kerak ini simbiosis antara jamur dengan alga. Kalau misalkan jamurnya tidak ada gitu ya, itu tidak akan terbentuk lichenes. Kebalikannya, jika alganya juga tidak ada, itu tidak akan terbentuk lichenes. Sehingga jamur dan alga ini harus berdampingan terus. Ya. Atau misalkan E. coli dalam usus manusia. Ya. E. coli dalam usus manusia dia mendapatkan habitat, kemudian mendapatkan ibaratnya nutrisi juga di situ gitu ya. Sementara manusia tanpa E. coli juga tidak akan bisa terjadi pembusukan di dalam saluran pencernaannya gitu ya, sehingga mereka harus berdampingan terus bareng-bareng gitu. E. coli dengan manusia itu harus selalu berdampingan, harus selalu ada di dalam usus seperti itu. Kemudian kalau protokoperasi ini dia tetap saling menguntungkan, tapi mereka tidak mesti tinggal bersama. Jadi ketika sudah terjadi simbiosis ya sudah misah lagi gitu ya. Misalkan kayak serangga dengan bunga. Ada serangga, ada bunga. Serangga hinggap dapat madunya gitu ya. Bunga dibantu oleh serangga untuk proses penyerbukan. Selesai sampai di situ ya sudah, serangga pergi lagi. Gitu ya. Mereka tidak mesti hidup bersama. Atau misalkan yang klasik sekali kayak kerbau dan burung jalak gitu ya. Kerbau itu dibersihkan kutu-kutunya, sementara jalak dapat makanan dengan si makan si kutu tadi gitu ya. Tapi setelah selesai sudah mereka kembali lagi terpisah. Itu yang disebut dengan protokoperasi. Karena kita suka menyebutkan ketika misalkan ada serangga yang hinggap di bunga gitu ya, kita nyebutnya sebagai mutualisme. Tapi untuk konsep SD memang seperti itu biasanya. Ya, jadi tidak apa-apa ketika misalkan nanti kalian menjelaskan untuk anak SD ya kita masih sebutnya mutualisme karena belum ada istilah protokoperasi untuk di tingkat SD gitu ya. Tapi yang jelas kalian prinsipnya tahu. Oke. Lalu ada predasi dan kompetisi. Untuk predasi ini ibaratkan kayak hubungan saling memangsa gitu ya. Pasti ada mangsa, ada pemangsanya. Gitu ya. Nah, ini misalkan kayak kucing dengan tikus, kucing sebagai mangsanya, kucing sebagai pemangsanya, tikus sebagai mangsanya. Atau misalkan ada ular dengan elang, atau misalkan elang dengan kelinci, gitu ya. Itu ada hubungan predator. Ada yang menjadi predatornya, kemudian ada yang menjadi mangsanya. Oke, kemudian kompetisi. Kompetisi ini biasanya adalah hubungan persaingan antara organisme. Biasanya mereka yang berkompetisi adalah mereka yang punya kebutuhan yang sama. Misalkan makanannya sama atau punya lawan kawin yang sama, gitu ya, berkompetisi merebutkan makanan, berkompetisi untuk menarik perhatian lawan kawin, gitu ya. Misalkan di padang rumput ada dua kelompok herbivore, ya, itu mereka pasti saling berkompetisi untuk memperoleh makanan berupa rumput tadi, misalnya, gitu ya. Oke, lalu ada istilah alelopati atau antibiosis. Nah, alelopati prinsipnya satu organisme menghambat pertumbuhan organisme lain.
Misal, alelopati pada pohon pinus. Jadi pohon pinus ini punya zat yang bisa dikeluarkan sehingga tanaman yang hidup di sekitarnya itu tidak bisa bertahan lama, terhambat gitu ya, terhambat pertumbuhannya. Jadi yang mendominasi yang si pohon pinus tadi gitu ya, tanaman-tanaman lainnya tidak bisa berkembang dengan baik. Kemudian ada juga antibiosis. Antibiosis ini misalkan ketika antibiotik dimasukkan ke dalam kultur bakteri. Antibiotik ini akan menghambat pertumbuhan bakteri gitu ya. Oke. Nah, ini ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ini pasti juga sebetulnya kalian sudah tidak asing lagi, tapi kita sama-sama review lagi tentang rantai makanan. Rantai makanan prinsipnya itu apa? Perpindahan materi dan energi melalui peristiwa makan dan dimakan, gitu ya, berbentuk linear dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik lainnya. Jadi ada perpindahan energi dari satu tingkatan trofik ke tingkat trofik lainnya. Misalkan di sini ada gambar satu rantai makanan, ada padi, misalkan ya padi, kemudian di sini ada serangga, lalu ada katak, ada ular, terakhir itu ada elang. Jadi dari mulai padi dimakan oleh herbivore ini, kemudian serangganya dimakan lagi oleh katak, dan seterusnya. Nah, dari mulai padi sampai dengan elang, ini kita bisa mengelompokkannya menjadi tingkatan trofik pertama sampai tingkatan trofik terakhir. Berarti kita bisa temukan, padi ini tingkat trofik 1, kemudian serangganya tingkat trofik 2, lalu katak tingkat trofik 3, dan terakhir elang itu adalah tingkat trofik 5. Atau bisa juga misalkan disusun dari mulai produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi penamaan tingkat trofik itu dimulai dari produsen. Oke, kemudian berikutnya ini ada jenis rantai makanan. Nah, jenis rantai makanan ini kita bagi menjadi 2 kategori. Ada rantai makanan perumput sama rantai makanan detritus. Kalau rantai makanan perumput ini terjadi kalau misalkan di tingkat trofik pertamanya itu berupa produsen. Ya, misalkan padi atau misalkan rumput. Anggaplah rumput dimakan belalang, belalang dimakan ayam. Ayam dimakan elang misalkan seperti itu ya. Yang menjadi tingkat trofik pertama adalah rumput. Ya, atau produsen. Bisa juga diganti padi, sayuran atau apapun gitu ya. Kita sebutnya sebagai rantai makanan perumput. Lalu satu lagi ada rantai makanan detritus. Rantai makanan detritus ini kalau yang menjadi mata rantai atau tingkat trofik pertamanya itu berupa detritus atau sisa zat organik yang sudah hancur. Misalkan daun yang sudah lapuk. Ya, daun lapuk itu dimakan oleh cacing, cacingnya dimakan oleh ayam, ayamnya misalkan anggaplah diburu oleh elang, misalkan seperti itu ya. Berarti yang diawali dengan daun lapuk atau detritus kita sebutnya rantai makanan detritus. Mudah-mudahan paham ya. Oke, kemudian jaring makanan. Jadi kesatuan antara rantai-rantai makanan yang satu dengan rantai makanan yang lain ini akan membentuk jaring-jaring makanan. Oke, anggaplah misalkan di sini untuk tingkat trofik pertama ditempati ada bunga, gitu ya, bunga sepatu misalkan ya, dimakan oleh ulat. Lalu ulat dimakan oleh burung pipit dan seterusnya. Kemudian bisa juga ada rantai makanan berikutnya lagi, misal ini tingkat trofik satunya ada sawi, sawi dimakan belalang. Bisa juga sawinya dimakan ulat atau sawinya dimakan tikus misalkan seperti itu ya. Jadi di sini ada beberapa rantai makanan yang bergabung membentuk jaring-jaring makanan. Ini juga sama. Berarti tingkat trofik pertamanya dari tumbuhan gitu ya, dari produsennya. Oke. Nah, kemudian piramida ekologi. Ini bahasan terakhir ya. Di piramida ekologi, prinsipnya itu merupakan diagram piramid gitu yang dapat digambarkan atau yang bisa menggambarkan hubungan antar tingkat trofik dengan tingkat trofik berikutnya. Dan biasanya dilihatnya secara kuantitatif. Tuh. Nah, biasanya di tingkat trofik terendah atau tingkat trofik pertama, jumlah organismenya itu otomatis atau kuantitasnya akan lebih banyak dibandingkan dengan tingkat trofik berikutnya. Jadi semakin tinggi tingkatan trofik, jumlahnya akan semakin sedikit. Tingkat trofik pertama itu pasti diisinya oleh produsen, kemudian diikuti oleh herbivore yang jadi tingkat trofik 1, kemudian konsumen 1 gitu ya. Kemudian tingkat trofik 3-nya anggaplah ada karnivor gitu ya. Dan jumlahnya dari produsen ke herbivore ke karnivor dan seterusnya itu akan semakin mengecil atau jumlahnya akan semakin sedikit. Nah, jenis piramidanya yang pertama ada piramida jumlah. Sebetulnya secara sederhana begini saja, kalau jumlah di piramida tersebut yang tersaji pasti adalah jumlah individu dalam setiap tingkatan trofik, gitu ya. Kita bisa lihat, nah ini contoh dari piramida ekologi yang merupakan piramida jumlah.
Ini kan yang tertera di sini adalah jumlah individu, keterangannya jumlah individu. Pasti ini adalah piramida jumlah, gitu ya. Dari mulai produsen ini yang paling banyak, kemudian ke konsumen primer atau ke herbivore jumlahnya berkurang, lalu ke konsumen 2 atau konsumen sekunder, atau misalkan karnivor gitu ya, jumlahnya lebih sedikit lagi, sampai ke konsumen yang paling ujung gitu ya, yang paling akhir, ini jumlahnya paling sedikit. Gitu. Oke, ini juga sama gitu ya. Tertera di sini ada jumlah padi 1000, ayamnya ada 2, ular ada 1. Dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik lain bisa dibuat piramida jumlah gitu ya, seperti ini. Dan nanti bisa diisikan produsen berapa jumlahnya, konsumen 1, konsumen 2 berapa gitu ya. Ini piramida jumlah. Oke, lalu ada lagi piramida biomasa. Kalau piramida biomasa ini dibuatnya berdasarkan biomasa pada tingkatan trofik. Nah, prinsip biomasa itu maksudnya gini, total berat kering makhluk hidup pada waktu dan tempat serta satuan tertentu. Yang disebut biomasa itu kan misalnya ya, total berat kering protein ada berapa dalam tubuhnya, karbohidrat ada berapa, lemak ada berapa. Tapi kita tidak perlu sampai ke sana. Cuma prinsip dari biomasa nanti yang disajikan, ciri khasnya dari piramida tersebut di sini. Ada satuannya dalam bentuk berat kering atau gram per meter persegi. Ini ciri khasnya. Kalau piramida jumlah kan tadi jumlah individu. Kalau pada piramida biomasa berarti ini satuannya, lihat aja dia yang dimunculkan berdasarkan berat kering dengan satuan gram per meter persegi. Ya. Misalkan di produsen ini biomasanya 809, lalu ke konsumen primer ada 37, sama ini juga semakin berkurang biomasanya. Kenapa bisa berkurang? Karena jumlahnya juga semakin ke atas tingkatan trofiknya itu semakin sedikit jumlahnya, sehingga biomasanya pun pasti akan mengikuti gitu ya. Dari tingkat trofik 1 itu tinggi, semakin ke atas tingkatan trofiknya itu semakin sedikit biomasanya gitu ya. Oke, yang terakhir adalah piramida energi. Kalau piramida energi ini dibuatnya berdasarkan produktivitas pada masing-masing tingkat trofik. Sederhananya, kalau produktivitas itu arahnya ke jumlah total energi gitu yang dihasilkan dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik lainnya. Nah, artinya kita bisa melihat ciri khas dari piramida energi ini misalkan pada tingkat tropik pertama, ya, pada produsen itu ditandai dengan keterangan ada satuan dari energi, misalkan di sini adalah KKL, gitu ya, atau kilokalori. Nah, dari mulai produsen, kemudian masuk lagi ke konsumen primer, atau dari tingkat trofik 1 ke tingkat trofik 2 ke tingkat trofik 3, jumlah energi itu akan berkurang 10%-nya. Gitu ya. Misalkan di produsen jumlahnya ada 10.000 kilokalori, maka ketika konsumen 10%-nya berkurang. Gitu ya. Nolnya hilang 1, dari yang 10.000 ini jadi 1.000. Kemudian ke konsumen sekunder ini tinggal 100, ke konsumen tersier itu 10. Gitu ya. Jadi setiap tingkatan trofik itu akan berkurang 10% untuk jumlah energinya. Begitu ya. Nah, itu dia akhir bahasan dari materi ekosistem. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa difahami, dan kalau misalkan kalian masih bingung, ya disyukuri saja dulu kita bingung gitu. Artinya kalau bingung ada proses berpikir dulu nih di dalam kepala kita. Nah, nanti yang bingung-bingungnya bisa ditanyakan di grup diskusi gitu ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan atau bahasa-bahasa yang sedikit belepotan ya. Kita lanjut ke forum diskusi. Jangan lupa untuk kalian yang menonton di sini, kalau misalkan dianggap bermanfaat video ini, jangan lupa share, dan juga yang jelas tolong dibantu untuk subscribe dan juga like serta komennya ya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.